Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan mantra Firman Tuhan di antara kita. Adalah renungan di channel YouTube-nya GKJ Selokaton. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepada Bapa yang mempertemukan umat-Mu dalam renungan ini. Layakkanlah kami dengan mengaruniakan hati yang rendah hati dan telinga yang dapat mendengarkan firman-Mu. Perkenankanlah firman-Mu menjadi pembaharu hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini diberi judul Karunia untuk Percaya dan Menderita. Firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah zaman yang penuh kesulitan dan pergolakan, pengikut Kristus diharapkan dapat menjadi teladan bagi kehidupan orang lain yang belum percaya. Seperti apakah hidup umat percaya agar dapat menjadi teladan bagi dunia? Situasi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi tidaklah mudah. Pemimpin rohani yang mereka hormati dan kasihi sedang dipenjara. Segenap jemaat tidak saja cemas dengan keadaan Paulus, tetapi juga dengan keadaan mereka sendiri. Untuk ketakutan semacam itu, Paulus mengingatkan mereka dengan tegas supaya tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jemaat tidak perlu takut pada pihak lain yang menekan. Di dalam tekanan yang seberat apapun, tugas orang Kristen adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Nasihat Paulus memang bertolak belakang dengan kebiasaan yang dilakukan oleh dunia. Di dalam tekanan dan kekhawatiran, kita sering tergoda untuk berkompromi dan mengorbankan iman serta identitas kita sebagai orang Kristen. Paulus sekali lagi menegaskan bahwa komitmen hidup kepada
Injil Kristus tidak seharusnya dipengaruhi oleh situasi sulit yang sedang dihadapi. Untuk menjawab kekhawatiran jemaat Filipi itu, Paulus menjelaskan bahwa karunia Kristus bagi orang Kristen bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Kristus. Dua muka dari satu keping uang yang sama ini menjadi satu gambaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Iman kepada Tuhan Yesus bukanlah iman yang teoritis, tetapi iman yang taat mengikuti setiap jalan yang dilalui Kristus. Kita mungkin merasa tidak mampu, tetapi karunia percaya dan karunia menderita telah dianugerahkan satu paket bagi kita, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa hidup Kristen adalah hidup yang sepenuhnya berpadanan pada Injil Kristus dan hidup yang sepenuhnya bergantung pada karunia Yesus Kristus. Biarlah melalui kehidupan semacam ini kita dapat menjadi teladan bagi orang lain di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk untuk berdoa di akhir renungan ini. Bapa, inilah hidup kami yang selalu berusaha memperbaharui diri supaya semakin hari semakin berpadanan dengan kehendak-Mu. Permohonan kami, sentuhlah hati kami dengan karya Roh Kudus yang selalu berbisik melalui indera kami. Luruskanlah jalan hidup kami, di mana, kapan, dan berstatus apa, karena kami membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.